Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kawan pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya nih? Semoga dalam keadaan baik dan sehat ya. Bertemu lagi dalam program Simadu On Air Plus, membuka hati untuk negeri. Kali ini bersama saya, Rafina. Sebagai pembuka tadi kita sudah mendengarkan lagu daerah. Ayo kawan pajak, ada yang tahu nggak dari mana lagu daerah tersebut? Yuk ketik di kolom komentar bagi yang tahu. Judul lagunya Anak Kambing Saya. Nah, lagu ini tuh punya filosofi yang bagus loh kawan pajak, mengenai hubungan antara orang tua dan anak. Ngomong-ngomong tentang hubungan, kali ini kita akan membahas hubungan antara wajib pajak dan kantor pelayanan pajak. Semangat cinta tanah air dalam bentuk membangun negeri dengan cara menjadi wajib pajak yang patuh dan tentu saja tidak lepas dari pelayanan yang didapat oleh wajib pajak di kantor pelayanan pajak. Berdasarkan PMK 184 tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak, ada beberapa seksi yang ada di kantor pelayanan pajak. Ada subbagian umum dan kepatuhan internal, ada seksi penjaminan kualitas data, seksi pelayanan, seksi pemeriksaan, penilaian, dan penagihan, dan terakhir adalah seksi pengawasan. Nah, kali ini kita akan membahas layanan unggulan perpajakan yang berasal dari seksi pelayanan. Seksi pelayanan ini adalah pintu pertama atau pintu awal dari kantor pajak. Oh iya, jangan lupa ya, untuk menyaksikan terus channel Simadu di YouTube KPPPMA 2 kalau kamu kawan pajak mau tahu lebih lanjut yang berhubungan dengan seksi atau bagian dari kantor pelayanan pajak yang tadi disebutkan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, supaya kami dapat terus memberikan informasi-informasi terkait perpajakan dan kawan pajak bisa langsung dapat notifikasinya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kenali layanan unggulan perpajakan di kantor pelayanan pajak bersama narasumber yang istimewa dan mumpuni nih, yaitu Bapak Sony Hermawan, Kepala Seksi Pelayanan KPP PMA 2. Halo Pak, apa kabarnya? Halo, luar biasa Kak Vina. Wow, senang dengarnya Pak ya. Yang didampingi oleh Bapak Edi Darmawan atau yang sering disapa Pak D. Hai, Kak. Dari tim penyuluh KPP PMA 2. Halo Pak Edi, Siap. Pak Dedi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, kita langsung aja mengenali layanan unggulan di kantor pelayanan pajak. Sebelum masuk nih, kita bahas layanan unggulan nih Pak Sony kali ya sekarang ya. Nah, terkait dengan seksi pelayanan nih Pak. Seksi pelayanan itu apa sih Pak tugas-tugasnya? Oh, baik ya Kak Vina. Jadi tugas-tugas daripada seksi pelayanan itu memberikan pelayanan yang berkualitas serta memastikan wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya. Gitu. Serta tugas-tugasnya tuh cukup banyak Mbak Vina. Wow. Yang pertama, menerima penerimaan dan pengelolaan SPT tahunan, masa dan tahunan. Kemudian penerimaan surat permohonan, itu bisa surat keberatan maupun non keberatan. Kemudian ada penerimaan dan pengelolaan dokumentasi perpajakan, serta pengelolaan administrasi surat perpajakan lainnya. Oh gitu, banyak juga ya Pak ya yang mesti diurusin di seksi pelayanan ya Pak ya. Semua harus puas. Harus puas lagi ya. Wow. Jadi seksi pelayanan itu menerima semua tadi ya Pak untuk dimohonkan atau diajukan ke kantor pelayanan pajak. Itu di satu seksi pelayanan itu lewat mana Pak? Apakah online kah atau offline kah? Seperti apa tuh Pak? Oke, baik Kak Vina ya. Jadi itu semua memang adalah seksi pelayanan. Dan sekarang tempatnya adalah di tempat pelayanan terpadu. Wow. Itu di seksi pelayanan. Dan sekarang semenjak pandemi tahun 2020 tuh sudah dapat dilakukan sebagian melalui online. Jadi itu pada saat itu pada pandemi COVID-19 itu jadi itu salah satu physical distancing ya yang melindungi daripada petugas pajak maupun wajib pajak sendiri, jadi tidak berkontak langsung. Jadi ada beberapa permohonan yang diajukan secara online. Ya, Pak, iya. ya. Jadi di mana permohonan itu ada sebagian ada surat permohonan keterangan fiskal, permohonan perubahan profil. Nah, jadi pelayanan itu berarti bisa
ke KPP-nya langsung atau online sekarang ya Pak Iya. sejak pandemi. Oh, lebih dimudahkan berarti ya Pak, Betul. di mana saja bisa diajukan gitu. Iya. Jadi nggak harus ke kantor pajak. Udah. Jadi Pak, dari yang banyak pelayanan tadi, Bapak ada masukin permohonan, lalu ada pengajuan surat-surat lain-lain. Itu apa aja sih Pak permohonan-permohonan yang boleh kita tahu? Sepertinya KPP ini kan kantor pelayanan pajak. Ternyata pelayanan termasuk dengan permohonan tadi. Apa aja tuh Pak? Tadi yang udah sedikit dijelaskan ya Pak ya. Selain itu apa lagi Pak? Baik Kak Vina ya, jadi dapat kami jelaskan. Sini permohonan yang dimajukan oleh wajib pajak itu pertama, permohonan perubahan profil wajib pajak. Kedua, permohonan surat keterangan fiskal yang dulu kita kenal dengan tax clearance. Kemudian surat permohonan pemindah bukuan atau kita kenal dengan PBK. Surat permohonan surat keterangan bebas. Kemudian ada juga surat permohonan restitusi. Ya, Itu juga bisa dilakukan lewat TPT. Pak. Kemudian juga ada surat permohonan keberatan maupun non keberatan yang sekarang juga dapat dilakukan secara online keberatan. Dan terakhir ya surat permohonan lainnya. Oh gitu, banyak Mungkin juga ya Pak ya. Untuk itu Pak ya, nambahin dikit Pak untuk yang restitusi. Nah, Oh, gitu ya. itu kan sebenarnya sudah termasuk dalam layanan pengelolaan SPT. Karena restitusi kan diminta lewat SPTLB ya Pak ya. Ya, Seperti betul. itu. Dan nanti kita proses SPTLB-nya sampai keluar restitusinya. Seperti itu. Oke, itu dari sekian banyak permohonan Iya. ya, itu salah satunya. Oke, dari sekian pelayanan yang tadi yang Bapak sebutkan, apakah ada layanan unggulan? Terus apa yang membedakan layanan unggulan ini dengan yang permohonan yang tidak unggulan ini, Pak? Oke, baik Kak Vina ya. Jadi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak itu, Jenderal Pajak itu ada salah satu dua layanan yang diunggulkan dibanding layanan yang lain. Tapi bukan berarti yang lain itu tidak diberikan pelayanan terbaik. Mungkin seperti contoh kita masuk ke rumah makan Padang ya, atau rumah makan restoran besar, itu semua makanannya enak, tapi ada menu-menu khusus yang menjadi unggulan daripada spesial daripada rumah makan tersebut. Ya, jadi sedangkan sekarang Institut Jenderal Pajak ada yang unggulannya itu adalah Yang spesialkan tuh apa? ya apa? Surat keterangan fiskal dan pemindah bukuan. Oh, jadi dari sekian permohonan, dari surat-surat lainnya itu ada dua yang diunggulkan ya Pak ya, yaitu surat keterangan fiskal, yang kedua pemindah bukuan. Mau tahu dong Pak, itu apa sih sebenarnya SKF ya Pak ya disingkat ya, lalu PBK itu apa aja sih Pak kegunaannya, terus bagaimana WP-nya mengajukan karena apa itu? Unggulan karena apa mereka mengajukannya Pak? Kalau surat keterangan fiskal yang dulu kita kenal dengan tax clearance adalah informasi yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak mengenai wajib pajak dalam suatu periode tertentu untuk memenuhi persyaratan dalam pelayanan tertentu atau untuk suatu kegiatan tertentu. Contohnya untuk apa tuh Pak? Misalkan kalau ada wajib pajak ngajuin SKF, untuk apa tuh Pak biasanya Pak? Oke. Sini kan SKF itu bisa diajukan oleh wajib pajak orang pribadi maupun badan. Kalau untuk orang pribadi itu pada umumnya untuk memenuhi persyaratan mengajukan sebagai bakal calon ya Pak. Calon sebagai calon wali kota, bupati atau caleg dalam hal pilkada ya, pilkada atau pemilu. Bentar lagi akan ada Nah, Pak pasti yang akan ramai ya. itu. Oh gitu Pak. Oke. Terus selanjutnya Pak, PBK Pak. Pemindah bukuan PBK apa Pak? PBK itu biasanya terjadi karena kesalahan dalam pengisian SSP atau penyetoran pajak. Itu berdasarkan survei dari Direktorat Jenderal Pajak itu 90% itu permohonan yang masuk ke KPP itu adalah permohonan PBK. Sedemikian banyak juga tingginya. ya Pak ya. Iya. Tapi itu bagian dari seksi pelayanan juga ya Pak ya, Bagian dari berarti seksi ya untuk membetulkan apa yang wajib pajak salah itu gitu ya, untuk dibetulkan di KPP. Mungkin nambahin masalah SKF tadi Pak, surat keterangan fiskal. Sebenarnya kegunaannya banyak banget itu, tidak hanya untuk calon bupati, Caleg ya? caleg, tidak hanya untuk itu. Sebagai contoh misalnya wajib orang pribadi atau badan yang mempunyai usaha. Nah, dia butuh surat keterangan fiskal itu bisa untuk saat dia dapat tender, dapat kontrak pengadaan barang jasa, atau mungkin dia pengen dapat fasilitas tax holiday atau fasilitas PPh di ekonomi khusus ya, itu kan semua juga pakai surat keterangan fiskal. Selama kewajiban perpajakannya sudah bagus, sudah dilakukan,
mereka akan mendapatkan fasilitas Tapi kalau itu enggak, ya itu masih banyak lagi kegunaan dari SKF. Manfaatnya ya, Nah, maksudnya. manfaatnya. Oh, berarti Ya. jadi SKF itu sebenarnya bisa diajukan oleh orang pribadi atau ya, badan ya. gitu ya. Tapi Tergantung kalau maksud tujuannya untuk apa? tergantung misalnya tujuannya apa ya. ada proyek nih, nah, ada proyek. Syaratnya ada Untuk SKF, surat tender harus ya. minta dulu. Oh, gitu. itu mintanya ke kantor pelayanan pajak di KTJP, mana ya, terdaftar betul. gitu ya. Oke. Oke, itu dia tadi ya yang membedakan tadi apa tuh Pak? Tadi belum dijawab tuh Pak. Untuk yang membedakan kenapa layanan unggulannya cuma dua ini Iya. dengan yang lain itu apa tuh Betul. Pak? Kenapa dia menjadi unggulannya ya? Nah, jadi unggulan ini yang membedakan adalah jangka waktunya. Oh, gitu, Jangka Pak. waktunya jauh lebih cepat dibanding layanan dasar. Oh, gitu Itu Pak. kalau Jadi- untuk SKF itu apabila dilanjutkan secara online, itu pada hari itu juga bisa langsung diklik kalau sudah memenuhi persyaratan ya. Oh. Bisa memenuhi persyaratan itu bisa diklik hasilnya pada saat itu juga. Sedangkan kalau secara offline melalui TPT itu jangka waktunya paling lama 3 hari. 3 Ya biasanya 1 atau 2 hari udah selesai. Oh, wow, benar-benar dimudahkan Pak ya Iya, betul, untuk layanan dimudahkan. unggulan ini ya. Dan yang jangan lupa, semua layanan di kantor pelayanan pajak adalah gratis. Oh, Jadi bisa iya. lihat. Iklan Ya. gratis. Gratis. Ya, jadi nggak usah khawatir ngajuin aja, Iya. tanya aja, semua Biaya, gratis betul. gitu ya, Cuma tidak ada kalau biaya. online harus ada internetnya. Ya. Nah, Itu harus ada data ya. Iya, Ya. iya. paket data Benar-benar. jangan lupa. Modal dikit lah daripada kesini effortnya lebih banyak. Iya, sudah sangat dimudahkan sekali Iya, untuk betul, layanan betul. ini ya Pak ya. Jadi itu kawan pajak, dari sekian banyak pelayanan pajak di kantor pelayanan pajak ini ada 2 layanan unggulan. Kalau boleh tadi di summary ini ada 2, SKF dan PBK. Mungkin nanti kita akan membahas lagi lebih dalam lagi terkait dengan jangka waktunya, prosesnya dan outputnya untuk layanan unggulan tadi. Jangan kemana-mana dulu, tunggu setelah ini. Sekarang wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Jadi, aku harus bayar pajak juga. Belum dong. Tunggu kamu berusia 18 tahun dan sudah memiliki penghasilan ya. Ya, kewajiban membayar pajak hanya berlaku untuk orang pribadi yang berusia 18 tahun ke atas dan berpenghasilan di atas PTKP. Pajak kuat, Indonesia maju. Hai kawan pajak, jumpa lagi di Simadu On Air Plus, membuka hati untuk negeri. Masih dengan Bapak Sony dengan Pak Edi nih, terkait layanan unggulan perpajakan di kantor pelayanan pajak. Tadi kita udah bahas 2 nih, surat keterangan fiskal dan pemindah bukuan. Yuk kita bahas lebih lanjut lagi. Ya langsung ya Pak Edi, terkait dengan surat keterangan fiskal tadi. Kan banyak tuh tujuan-tujuan yang diajukan oleh wajib pajak. Itu seperti apa sih pengajuannya, jangka waktunya dan prosesnya secara runut, singkat dan padat? Harus padat ini. Ayo, Siap. padat ya. Nah, tadi udah dijelasin oleh Babe kita, Pak Sony, ya kan. SKF itu diajukan bisa dengan 2 cara. Yang pertama dengan cara online. Itu cukup aja dari kawan pajak klik DJP online ya, masuk ke web DJP online. Ini yang online dulu ya. Online dulu, kan Online. 2 yang online. Cara yang tadi ya. pertama ya, yang pertama online, masuk ke DJP online dengan NPWP dan loginnya sendiri ya, jangan pakai login tetangga, pasti nggak bisa. Ya. Seberapa nanti? Nah, setelah login nanti cari menu KSWP. Nah di situ nanti pilih surat keterangan fiskal, tinggal klik. Bila ternyata memang secara sistem ya, penelitiannya secara sistem semua, secara sistem tidak ditemukan istilahnya pelanggaran perpajakan, semua sudah dijalankan, langsung keluar SKF-nya saat itu juga. Kalau online masih gitu ya. Online. Nah, Tapi bagaimana kalau- Mas Edi? Kalau ada salah satu pelaksanaan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi, Nah, itu tuh? bagaimana tuh? Yang Wajib pasti akan pajak. keluar tadi kalau sudah terpenuhi semua, keluar SKF-nya. Yang kalau misalnya ada yang belum terpenuhi, misalnya ada tunggakan yang belum Iya, terpenuhi, iya, jadi ada belum pajaknya SPT, nih. Nah, terus misalnya. mana tuh? belum lapor, Heeh. akan keluar penolakan. Oh, Nah, itu setelah juga itu- berarti. Oh, Setelah iya. ditolak secara by system, BP bisa nyanyang ke kantor pendaftarnya, aku ditolak kenapa nih, gitu kan. Bisa. Nah, Bisa minta klarifikasi akan kan? iya, Iya, nanti akan hasilnya. dilihatkan oleh entah AR-nya atau penyuluhnya, oh Pak ini masih ada tunggakan, Ada atau petugas masih pajaknya belum ya. lapornya, belum Hmm. kurang lapornya Pak. Nah, Oh. setelah Oh, dia bisa dijelaskan lapor, ya? lapor atau bayar
Tunggakan ya. tunggakannya, Oh, tunggakan. ajukan lagi. Oh, Bisa bisa lebih jadi lama online. jadi ya? Bisa via Bisa online. Oh, online. gitu ya. Dan Jadi ingat itu karena berjangka tadi ya, itu keterangan itu hanya pada saat tertentu. Pada Berarti kan tertentu, ya. hanya itu berlaku 1 bulan kalau sekarang. Nah 1 bulan kalau dia dapat tender lagi, nyari SKF lagi. Oh, gitu. Jadi pengajuannya ada temponya ya, Ada temponya. prosesnya. Oh, apa Dokumen namanya? persyaratan Outputnya. ya. Outputnya itu Oh, hanya oke. berlaku SKF itu berlaku selama 30 hari kalau nggak salah atau 1 bulan. Sejak diterbitkan ya. Sudah terbitkan. Iya. Nah, nanti kalau bisa habis tinggal klik lagi di SPP. Sangat mudah. Effortnya nggak banyak. Tadi hanya butuh internet saja. Internet data ya. Nggak perlu Jadi taksi, itu nggak perlu langsung apa ke jadi kantor. instan kalau Instan. online. 1 hari lah bilangnya ya. Oke, Jadi selanjutnya sangat kalau mudah yang berarti offline. Kavina ya. Iya, sangat Dia dimudahkan sangat sekali ya, mudah Pak. Kalau sekali. yang offline juga sama sebenarnya. Kalau offline itu intinya perbedaan penyampaiannya saja. Kalau offline itu dia kawan pajak harus datang ke kantor. Oh, langsung ya. Butuh biaya Ke taksi. TPT Ke tadi TPT ya. tadi, Iya. iya. Butuh biaya taksi, butuh biaya jajan. Ya lebih mahal. Mahal. Enak kan beli data, ya kan langsung online. Saya anjurkan online lebih enak. Online, Kalau ya. misalnya terpaksanya harus ke kantor karena memang mungkin sinyalnya susah kan di daerah pegunungan atau gimana, bisa diajukan. Nanti kalau syarat-syaratnya udah komplit akan diteliti secara offline juga oleh Secara petugas manual. pajaknya ya. petugas pajak. Secara manual kalau memang sudah terpenuhi nanti akan keluar SKF-nya. Dan Nah, itu jangka berapa waktu lama ya. tuh? 3 hari. Tiga hari. Maksimal 3 hari. Tapi kalau teman-teman di kita itu kayak flash kerjanya. Biasanya 1-2 hari sudah Lebih selesai cepat. karena penelitiannya sekarang sangat mudah di sistem kami sudah istilahnya Sudah by system ya Mas Edi sudah ya? by system, Sudah dan by bisa system. ditengok semua, ada utang pajak kah, belum lapor kah, atau kewajiban bisa ditengok di situ. Oke, itu tadi yang SKF ya. Saya rasa sih semuanya udah dijelaskan secara runut ya, ada online, offline, dan persyaratannya. Lalu kita lanjut lagi ke layanan unggulan yang kedua nih, pemindah bukuan PBK atas kekeliruan tadi ya Pak yang kita bahas ya. Itu seperti apa tuh? Napas SSP dulu atau ya. penyetoran Saya- ya. Iya. Saya napas dulu ya. Ya, nah, Iya, silakan Mas Edi. Perlu mikir Pak. Iya. Jadi intinya gini Pak, kalau PBK itu kan fasilitas bagi Wajib pajak ya? yang melakukan kesalahan dalam pembayaran. Kadang-kadang kalau orang sudah salah itu udah panik dulu kan, kadang-kadang harus bagaimana harus Takutnya gimana, uangnya gitu. hilang kan, Takutnya Mas, ya? uangnya hilang, Iya. takut wah harus bayar lagi ya. Iya. Tidak seperti itu. Di DJP disediai fasilitas pemindah bukuan dari yang salah tadi dibenarkan secara administratif untuk bayaran yang benar. Itu diajukan itu masih offline, secara offline karena untuk IPBK baru dalam proses pengembangan, belum bisa seluruhnya ditampung di situ. Oh, nanti Jadi, juga bisa online ya Mas Edi ya? suatu saat akan bisa Ya. online, baru dalam proses pengembangan Iya. sistemnya Pak. Tapi sementara masih diajukan online melalui TPT tadi. Oh, Lagi-lagi gerbang oke. utamanya ada di TPT. Tugasnya berat ya Pak ya TPT ya. Betul, tadi banyak tadi tugasnya ya. Sudah sempatkan Jadi tadi. mudah-mudahan orangnya kuat-kuat dan sehat-sehat. Pak. Curhat ya. Oke. Nah, nanti setelah diterima di TPT, itu aturan bakunya PBK itu 30 hari harus selesai. Hari ya. Tapi tadi karena layanan unggulan menu khusus ya kan, menu khusus yang dari 30 hari dipangkas jadi 21 hari harus selesai. Oh, 21 hari, berarti Nah. berkurang 9 hari tuh Kak 9 Vina. hari ya. Masih Lumayan. dipangkas lagi nih. Masih bagus Tanggal lagi 2, nih. iya karena Waduh. emang itu nikmat. Berarti kalau kita belanja itu diskon double diskon. Iya, Iya. double diskon. Ini yang ini khusus KPP PMA 2 ya. PMA Oh, 2. oke. 14 hari harus keluar. 14 gitu. Selesai. ya. Ya. Tapi ya tadi orang-orang sini biasanya kan baik-baik Pak. Flash. Ya, Udah serba gratis, cepat ya. cepat ya kan. Betul. Itu biasanya nggak sampai 2 minggu udah selesai. Iya. Nah sampai 14 hari Betul. biasanya 5-6 hari udah keluar. Nah, Mas Entah Edi. ditolak atau diterima ya Pak ya, karena tergantung. Iya. dari Yang memproses pemerintah. PBK itu di KPP siapa ya? Wih, dari penyuluh lah ya. Iya. Dari penyuluh. Oh, dari Sebenarnya tim kalau penyuluh ya, prosesnya Pak, tidak ya? hanya penyuluh Pak. Betul. Kalau lihat prosesnya kan, nerima itu kan juga proses Pak. Iya kan? Iya. Nah, proses penerimanya di TPT, kemudian diterima oleh kasih pelayanan. Iya. Kepala seksi pelayanan nanti dispunya ke penyuluh. Penyuluh nanti Meneliti. meneliti saja. Meneliti. Itu dilempar lagi ke pelayanan untuk dicetak PBK-nya. Ya, Nah, prosesnya ada prosesnya antara ya. seks Iya. pelayanan dan penyuluh, tidak hanya penyuluh sebenarnya. Betul, betul. Gitu. Itu yang
proses berarti iya, dah teman-teman itu fungsi semuanya, dulu. oh, Iya. oke. maksimal 14 hari udah keluar. Apa nggak baik banget itu? Baik banget. Itu cepat, jadi kalau udah ngerjainnya mepet-mepet masih bisa lah singkat Iya, dalam 2 minggu dikerjakan iya. ya. Jangan lupa gratis. Gratis. Oke. Iya, itu tadi informasi terkait PBK. Seperti janji pelayanan KPPMA 2 nih, kami siap menyelesaikan setiap permohonan wajib pajak sesuai standar yang telah ditetapkan. Wah, hari ini banyak sekali informasi yang kita dapat ya teman-teman, dikupas tuntas semua di dalam podcast KPP PMA 2. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi yang lebih lagi mengenai perpajakan gitu. Terima kasih Bapak Sony dan Bapak Edi, Pak Sama-sama, Dedi telah Kak berkenan Fina. hadir dan sebagai narasumber di Simadu Plus On Air hari ini. Dan kawan pajak, jangan lupa untuk memberikan like lagi ya di channel ini, dan jangan lupa follow IG dan YouTube ini di KPP PMA 2. Kemarin datang seorang tamu. Tamu itu seorang penari. Pulanglah ke rumah membawa ilmu, jadikan untuk membangun negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.